Ayo semut. Ya. Makanya tanggapan tadi, integritas sosial itu tidak bisa didapat begitu aja melalui perjalanan yang panjang dengan sejarah. Nah, kalian sebagai pemuda dan pemudi penerus bangsa itu punya kewajiban apa? Punya kewajiban menjaga erat yang namanya integritas. Dengan cara apa? Tuh tadi kata Pak Adi, belajar yang giat, belajar yang rajin. Sudah tidak ada tuh perbedaan laki-laki dan perempuan, semuanya setara, memiliki hak yang sama. Yang kedua, yang ketiga apa? Berarti sisanya? Yang ketiga adalah kewajiban pemuda dan pemudi untuk bisa bersaing. Kenapa? Ini sebagai tantangan kalian, bukan sebagai tantangan pemudi. Kalau kalian tidak punya skill yang baik, kalian akan geser. Karena kan globalisasi sudah mulai di tahun 2000. Tahun 2000 kalian masih berapa tuh? Belum lahir. Sipa udah lahir. Iya bu, Sipa udah lahir bu. Sipa Alpha. Nggak beta ya, beta. Tahun 2000 sudah dimulai globalisasi. Tahun 2000 sudah mulai yang namanya mesin mulai menggantikan kerja tenaga kerja manusia. Robot-robot sudah mulai menggantikan kerja manusia. Sekarang di pabrik-pabrik semuanya menggunakan yang namanya robotik. Berarti tugas kalian secanggih-canggihnya robot butuh sentuhan Manusia rusak. Secanggih-canggihnya robot lebih canggih adalah Manusia. Kan robot juga yang menciptakan manusia. Bedanya robot adalah robot tidak punya naluri, manusia punya naluri. Robot tidak punya insting, manusia punya insting. Punya sekarang AI itu. Robot AI punya insting. walaupun punya pemrograman, tapi yang memprogram adalah Manusia. Artinya kalian lebih hebat dari robot. Tapi kalian bisa kalah dengan robot kalau kalian tidak belajar dengan tekun. Iya kan? Iya. Lebih baik bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Kemudian daripada bersenang-senang dahulu, sakit-sakit kemudian. meninggal kamu cepat. Makanya sekarang angka kematian yang paling cepat itu bukan angka kematian manula, tapi angka kematian manusia yang produktif, anak muda. Dengan cara apa meninggalnya? Dengan cara anaknya sehat. Wati paling tidak suka dengan kata bucin kan? Cuma bedanya kalau kita zaman dulu kalau diputusin tuh merasa bahwa nggak ada sosial media yang bikin kita jadi baper. Ya benar. Jadi kita like pas tuh orang ya kalau kita lagi sedih kita dengerin lagu rock. Kalau kita lagi sedih dengerin lagu melankolis tambah sedih. Dengerin lagu rock. Ya. Bis putus dengerin lagu rock. Enggak apa-apa, Cok. Kalau dengerin yang kalau sekarang anak sekarang sedih dengerin lagu ternyata dengerin lagunya My Chemical Romance tambah sedih lagi. Aduh. ya. Iya. Instagram. Suami istri tiba-tiba Instagram. bareng-bareng lihat di CCTV-nya. Oh ternyata mereka ya ada itu anjing. Sepasang suami istri itu mengakhiri hidupnya hanya karena memang dua-duanya tidak bisa dikaruniai anak. Hati-hati ya kalian pas sudah konsumsi makanannya harus baik karena itu dapat mempengaruhi produktivitas kalian, sperma dan ovumannya.
makannya yang sehat, makannya yang baik. Seblak. Mungkin sekarang nggak kerasa, nanti kalian usia yang habis itu. Kepala. Nah, akhirnya apa? Dengan karena tidak, padahal teknologi udah canggih sekarang. Bayi tabung bisa. Kalau bayi tabung tidak bisa, apa mahal? Lah, kan banyak anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua. Tinggal konsepnya aja, konsep berpikirnya aja yang harus dibenerin. Makanya gue bingung, bayinya lahir tanpa Konsep pentuan berpikirnya kelapa. buat Itu dulu awalnya sih nggak dengan punya anak perempuan. gue kira bayinya lahir Rasa tanpa pengen punya pentuan anak lagi, kelapa. terus laki terus akhirnya Bayinya lahir perempuan tanpa juga ibu pentuan pengen punya anak kelapa. Tapi perempuan, kan aku jadi bayar suaminya punya anak perempuan. Iya sih, Jangan sampai ganti suami. Kalau kan suaminya jadi di luar itu tadinya. ya, suami jadi Itu juga gara-garanya tergantung yang kedua, buat dibesarkan hatinya oleh kita ya, nggak apa-apa ya. Almarhum ibunya Bang. Alhamdulillah kamu nggak punya anak perempuan, kenapa? Karena pada dasarnya ini bukan mohon maaf ya, kita anak perempuan. Pengeluaran lebih banyak di anak perempuan. Kalau anak laki-laki, kaos, kemeja, celana jeans, celana pendek jadi. Kalau perempuan kerudungnya belum, perawatannya belum, anting gelang kalungnya belum. diem sosik lu, gak asik lu. Rey Ya, lagi. karena pakaian perempuan itu lebih beragam daripada pakaian laki-laki. Yang kedua, Bu Hati pikir kalau punya anak perempuan itu bisa bantu ibunya lagi. Ternyata buat salah anak Bu Hati ternyata. Kenapa Tuhan tuh ngasih buat 4 anak laki-laki? Ketika ayahnya ngomelin Bu Hati itu anaknya 4-4-nya berani ayah pukul kita, awas ya. Dibela. Iya, aku juga berani. Dipegang. Jadi menjaga ibunya. Cowoknya adalah Bela sih. Ya, ternyata anak perempuan, anak laki-laki juga bisa nyuci, anak laki-laki juga bisa masak, anak perempuan juga bisa masak, bisa nyuci, bisa nyetrika. Cuma yang pertama yang kedua memang lebih suka. Tapi yang tidak sanggup atau tidak semuanya orang sanggup adalah anak laki-laki. Memang kalau lagi masa perempuan itu makannya lebih banyak ya. Buat itu sehari itu bisa 3-4 kali masak nasi. Jadi sehari itu buat untuk ayam itu 2. Ibu Bang, Tapi nanti ada waktunya makannya akan berkurang ketika dia sudah tahu pasangan, sudah tahu yang namanya jatuh cinta, ya, sudah tahu yang namanya menjaga penampilan. Tadinya ada. Sisa lu bawa liptin nggak? Gak bawa, ada liptin. Erin itu liptin. Bisa buat kita buat anak laki-laki yang ingin kalian sudah suka. Iya, ini punya. Jaga perempuannya. Kalian jaga perempuannya, berarti kalian jaga Iya, Erin. ya. Mau ya? Kalian mau, karena kan laki-laki itu makannya lebih lebar dibandingkan perempuan. Itu kayak umur berjari kami, tapi dipakai bagus. Kita lanjut ya. Terakhir. kayak ini cuma Repa. Salah satu tantangan bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI yang berasal dari luar negara adalah globalisasi yang dapat membawa pengaruh negatif seperti masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa, penyebaran berita hoaks, hingga potensi dominasi ekonomi oleh negara lain melalui investasi atau perusahaan multinasional yang tidak berpihak pada rakyat. Ya, salah satu tantangan dan
keluar adalah globalisasi, yaitu masuknya budaya asing tanpa filterisasi. Contoh kalian sebut dengan asimilasi. Asimilasi itu pencampuran budaya asing ke budaya kita, tapi memperlakukan unsur budaya asing kita. Itu asimilasi. Beda ya dengan akulturasi. Akulturasi masuknya budaya asing ke kita, tapi tidak menjelaskan unsur budaya asing kita. Itu bedanya akulturasi dengan asimilasi. Paham ya? Paham. Berarti kalau akulturasi masukkan budaya asing ke Indonesia, tapi tidak menggunakan unsur budaya asing kita. Contoh misalkan batik kan budaya kita, tapi batik dijadikan fashion. Ya, batik tidak hanya kain saja berupa batik jadi kolot ya enggak. Ya, batiknya macam-macam. Bisa dijadikan shawl, bisa dijadikan kebaya, bisa dijadikan pokoknya bisa dijadikan macam-macam. Namanya akulturasi. Bahkan bisa dijadikan yang namanya tas branded batik. Namanya akulturasi, tidak menggunakan unsur budaya aslinya. Asimilasi menggunakan unsur budaya aslinya. Contoh misalkan Kebaya Korea. kalian tahu model rambut mohak? Kebaya Korea. Budaya Korea ya. Kalau Bu Andi mah yang benar-benar budaya barat, mohak. Rambutnya begini, sifat yang rambutnya kayak suami. Ya. Tahu. Itu benar-benar bukan budaya kita. Kalau kata aku. Tapi diserap sebulan-bulannya oleh sekelompok pemuda dan dijadikan sebagai satu komunitas apa namanya? Cowok rambutnya mahal. Jadi ada apa? Identik dengan rambut mohak. Coba cari nih. Bener kan? Ya. Mereka gitu. Mahal. Jadi begitu kayak orang sekali. Gaya rambut. Gaya rambut. Sama seperti kalau kalian suka film Korea, budaya Korea, baju hanbok, Ada yang lancip gitu. Kayak anak pang gitu. baju hanbok kan baju asli budaya dari Korea Selatan. Dari pang. Tapi sekarang baju hanbok itu banyak diadaptasi menjadi style budaya Muslim. Kenapa? Karena memang hanbok itu kan bajunya panjang. Roknya dia panjang. Kalau banyak baju muslim kan tinggal pakai ya, tapi itu bukan budaya kita. Bu, jilbab juga ada yang bilang, bu, jilbab bukan budaya Indonesia. Jilbab Korea. Dia budaya Arab. Tapi identitas Iya, Cok. Semuanya kalau orang pakai tudung sudah berarti dia mengidentitaskan bahwa dia adalah muslimah, kan gitu. Iya kan? Tak mungkin kan buat tinggi buat punya kerudung. Karena dia bukan muslimah, dia kan muslim. Iya, muslim. Kalau buat muslimah, beda kan muslim sama muslimah ya? beda. Beda apa? Beda gender. Beda laki-laki dan perempuan. Karena di Islam hanya ada laki-laki dan perempuan, tidak ada yang di tengah-tengah. Kalau di biologi hanya X dan Y, tidak ada XY. X, Y. X itu buat perempuan, Y itu buat laki-laki. Yang ada gabungan XY, yang menyebabkan gabungannya XY kalau terjadi yang namanya kelamin ganda. Kenapa kelamin ganda? Ada Ada nggak seperti itu? Ada, tapi 1:1. Karena apa? Karena kesalahan genetika. Kalau ada belajar biologi seperti itu. Kenapa terjadi kesalahan genetika? Ya, jangan 1:1 juta. Kalian tahu atlet Indonesia? Tahu. Yang dulunya dia atlet poli Indonesia putri, ternyata hormon perempuannya tidak tumbuh. Iya. Siapa? Ada. Hormon perempuannya tidak tumbuh. Maksudnya apa? Hormon perempuan tidak tumbuh. Si Dimas gaya loh di Dia tidak kamera. menstruasi. Walaupun ada payudaranya, tapi tidak sebesar payudara anak perempuan.
Ini ada di bawah. Nanti kita ya kalau anak SMK ya salah ya. Kalau SMA yang belajar biologi. Nah kalian belajar produksi, belajar anatomi tubuh. Ya, ini buat pengetahuan kalian. Kenapa kok dia bisa tiba-tiba jadi laki-laki? Karena ya awan kelaminnya tertutup oleh lemak kanan kiri yang menyebabkan dia dipikir orang tuanya dia adalah Perempuan. dia menjalani operasi apa? Menarikan buah jakar. Tarik buah jakar. Ya, ternyata dia bukan perempuan. Dan dites dia tidak punya rahim. Wah. Terus sekarang jadi cowok. Ya, tentu saja dia tidak mengandung ovum. Itulah sepintar-pintarnya manusia. Kenapa ada LGBT transgender terutama? Ingin diakui homoseksualnya, ingin diakui yang namanya sebagai homoseks, maka dia kalau perempuan itu bedanya kita sama perempuan, bedanya kita perempuan sama laki-laki sama laki-laki. Kita punya rahim. Rahim itu jadi kedual. Jadi sampai kapanpun pencipta Luna nggak bakal punya anak. Bu, saya lihat pencipta Luna apa? Ya itu hanya gini. Nggak bakalan pencipta Luna bisa hamil. Lagu namanya apa? Ya, ada yang punya rahim. Mau pakai bayi tabung juga tidak bisa. Tabungnya mau ya. Itu salah satu tantangan dalam bentuk apa? LGBT. Berarti lu sudah lulus LGBT. Transgender anjir. Pasti dia suka cowok. Iya cowok. Manusia makin kesini makin kesana, makin teknologi makin canggih, ya. Apa itu transgender? Lahir, Pak. Suka buku saya, Oh ya itu ya. buku Akila kotor. Kalian suka makanan Indonesia, kalian suka budaya Indonesia, kalian lebih senang jalan di Indonesia daripada ke luar negeri, itu bukan salah satu untuk kalian mencintai Indonesia. Nah, untuk 1000 tahun untuk kalian bisa mengelilingi Indonesia dari Sabang sampai butuh waktu 1000 Tahun-tahun. ya. Walaupun Kenapa? Ternyata Indonesia itu luas sekali. Dia butuh waktu 1000 tahun. Jadi setiap kalian kalau dari peta kelihatannya kecil ya. Ternyata kalau ditelusuri, bahkan kalau kalian touring dari Jawa ke Bali, siapa yang pernah touring dari Jawa ke Bali? Dari Tangerang ke Bali, dari ujung ke ujung tuh. Dari ujung dari Tangerang ke Bali itu, siapa yang pernah touring? Wah, kita jalan juga luar biasa, apalagi kalau jalan malam. Itulah kenapa buatin paling tidak suka nonton film horor Indonesia. Lebih baik nonton film horor luar negeri daripada Indonesia. benar-benar. Nah, nanti kita akan balik lagi ke tangan. Sekaya-kayanya kata, nanti yang dibawa cuma kain kapan. Ya, secantik dan gantengnya pasangan, nanti kita hanya tinggal sendiri. Jadi intinya, ya, lebih banyak bermuhasabah di. Sampai ketemu lagi minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Najis anjing lagian serem banget. Hey.